Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suharti, saya dari SMK Pariwisata Medland School. Saat ini saya adalah mahasiswa PPQ Daljab Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah pajak penghasilan PPh Pasal 21 dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini pelajaran apa? Pastinya. Baik, Bu Harti mau tanya, hari ini siapa yang tidak masuk atau yang lagi sakit? Siapa? Wirda izin, terus? Sakit, terus ada yang school bank? Ada. Siapa aja? Jovanka, Michael, Radit. Oke, baik. Kalau yang school bank memang sudah ada jadwal, dan kalau yang sakit kita doakan semoga cepat sehat dan cepat bisa bergabung dengan kita ya. Amin. Baik, kita karena belajar pajak, sekarang Bu Harti mau tanya, kira-kira ada yang pernah lihat ke orang tuanya waktu bayar pajak? Apa tuh, pajak apa? Oh, pajak motor. Yang lainnya? Pajak mobil. Pastinya pasti orang tua kita pasti sering bayar pajak ya, entah motor, entah mobil, entah rumah, dan lain-lainnya. Sekarang Bu Harti mau tanya, kira-kira setelah kemarin sudah Bu Harti share materi di sekolah ID, ada yang sudah baca? Sudah. Oke, kalau sudah baca, sekarang berarti mau tanya, siapa saja yang dipungut PPh Pasal 21 atau pajak penghasilan? Rika, ayo. Yang dipungut pajak PPh 21 itu ada pegawai atau non-pegawai yang mempunyai penghasilan. Ada pegawai dan non-pegawai yang mempunyai penghasilan. Ada lagi? Oke, mungkin yang lainnya ada? Oke, baik. Sekarang Bu Harti tanya lagi, tarif pajak itu berapa sih yang diterapkan, pajak penghasilan? Yang sudah baca atau mungkin yang kemarin sudah tahu kisi-kisi dari materi yang sudah di-share di sekolah ID, kan pastinya di awal tahun ajaran baru sudah diberikan materi 1 tahun ya. Nah, jadi kan pasti tahu jadwalnya apa saja. Nah, siapa tahu sudah ada baca-baca seperti itu ya. Siapa yang tahu tarif pajak atau pasal 21? Ayo, Rido. Oke, apa? Kalau 5% itu penghasilannya sampai dengan 50 juta. 5% sampai dengan 50 juta. Kalau misalnya 15% itu 50 sampai 250 juta. Oke. 25% itu 250 juta sampai 500. Berarti sebagian sudah baca ya, yang di aplikasi sekolah ID ya. Baik, keren-keren banget sih, Rido, Rika, memang luar biasa. Baik ya, selanjutnya kira-kira manfaat yang kita dapat untuk pembayaran pajak atau manfaat pajak buat kita itu apa aja sih manfaat kira-kira? Ayo, Caca mungkin? Ya. Manfaat kita membayar pajak itu buat kebutuhan negara, kayak kalau misalnya pemerintah mau membangun infrastruktur itu datang dari pajak yang dipungut dari APK. Oh, mantap, keren, bagus. Ada lagi mungkin, Zaki? Oh, jalanan, pembangunan jalanan, jalan tol dan lain-lainnya. Baik, ini luar biasa pokoknya. Sebelum belajar ternyata sudah mempersiapkan diri ya, ternyata sudah pada baca materi sebelumnya. Baik, selanjutnya Bu Harti akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini bahwa pertama kita peserta didik diharapkan dapat menguraikan ruang lingkup PPh Pasal 21 dengan benar dan tepat. Yang kedua adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tarif pengenaan untuk PPh Pasal 21. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP beserta dengan perubahannya.
Yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan cara perhitungan PPh Pasal 21. Yang kelima, peserta didik diharapkan dapat melakukan perhitungan PTKP dari berbagai status. Yang terakhir adalah peserta didik diharapkan dapat melakukan perhitungan PPh Pasal 21. Nah, untuk mencapai tujuan ini semuanya, kita akan menayangkan video, jadi kalian semua bisa melihat video yang diputarkan Bu Harti. Setelah itu kita akan diskusi tentang video ini. Nah, di dalam video ini pastinya ada masalahnya. Apa masalahnya? Kita harus menyelidiki masalah. Nah, harus menyelidiki itu tidak harus menyelidiki, kita harus tahu dasarnya atau literaturnya. Dari undang-undang atau dari apa, kita boleh bebas. Jadi boleh buka handphone untuk cari literaturnya, boleh buka buku-buku ya. Kita akan putarkan videonya. Kedengaran semuanya? Bisa melihat? Oke, baik. Keren. Bayar pajak loh, berarti apa? Peduli pajak. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, baik. Setelah melihat video tersebut, kita akan duduk berkelompok yang sudah dibagi di sebelum-sebelumnya. Jadi kita berkelanjutan dari sebelumnya. Kelompoknya sudah kelompoknya duduknya? Oke, baik. Kalau sudah sesuai dengan kelompoknya, maka kita akan mendiskusikan terkait dengan tadi video yang Bu Harti sudah tayangkan. Jadi sudah dengan kelompok masing-masing diskusi terkait kelompok. Boleh langsung kita diskusi ya, masing-masing kelompok diskusi masing-masing terkait dengan video tadi yang sudah ditayangkan. Ayo, boleh langsung didiskusikan tentang ini ya, tentang ruang lingkup dan lain-lainnya. Boleh. Oh ya, hasilnya semua hasil diskusinya dicatat dulu. Setelah itu hasil dari diskusi ntar akan kita presentasikan di akhir, ditayangkan. Ntar boleh. Jadi untuk presentasi boleh kelompok mana saja aja dulu. Yang penting semuanya dicatat, disimpulkan, terus dipresentasikan di akhir ya. Setelah itu kita akan evaluasi. Ayo boleh langsung kita diskusi. Tadi apa kira-kira yang dipahami dari videonya? Maksudnya masalah Bu Sarimpi ya, yang setelah membayar pajaknya. Ya. Oke. Berarti bayangannya sudah ada ya, kira-kira permasalahannya di mana? Oke, sip. Ayo kita diskusi semuanya. Di itu dulu setelah tahu segala macam, cari literaturnya ya. Contohnya kayak ininya dapat angka ini dari mana, tarifnya dari mana, terus ada dasarnya. Jadi boleh lihat-lihat, buka-buka handphone boleh, di internet boleh ya. Terus di buku juga boleh. Tadi udah ada bocoran ya dari siapa tadi? Sudah ada bocoran dari Rido. Tarif pajaknya berapa, tarif itunya berapa gitu ya. Ternyata Rido sudah baca literasinya luar biasa. Oke. Ada yang sudah mendapatkan literaturnya? Kalau belum paham atau tidak mengerti, tanya ya. Jangan tidak bertanya. Apa kata saya? Kalau tidak bertanya berarti susah di jalan. Ya boleh. Ibu Sarimpi, kalau tadi di tayangan video ada anaknya nggak? Oh nggak, berarti kalau tidak ada anaknya, PTKP-nya sendiri. Oke. Jadi kalau tidak punya anak, PTKP-nya sendiri. Di tayangan Ibu Sarimpi tidak ada anak, berarti kita mengikuti ya di video karena tidak ada anak. Oke, berarti PTKP-nya
Oke, sip. Tapi kan itu kan besar ini dari tua yang sisinya kan kalau kemungkinan anaknya lebih gede. Iya. Anaknya lebih gede itu Berarti bukan tanggungan. Karena kan kalau tadi dilihat nenek Sarimpi itu kan sudah, maaf ya, sudah sepuh ya. Jadi kalau sudah sepuh berarti nenek Sarimpi kalau dilihat di video tidak ditayangkan anaknya. Berarti anaknya kita asumsikan bahwa anaknya sudah berkeluarga dan sudah bukan tanggungan, pajaknya bukan tanggungan Bu Sarimpi lagi, sehingga Bu Sarimpi hanya pakai PTKP sendiri, wajib pajak sendiri. Oke, lanjut. Ada lagi? Tidak. Oke, boleh. Ilustrasinya, jadi dibuat ilustrasinya sayang. Jadi itu ilustrasi saja. Iya. Ada lagi? Sudah yang di sini? Winifred udah dapat? Sudah dapat. Oke. Tinggal ntar disimpulkan dulu ya. Gimana? Sesuai dengan video yang tadi ditayangkan, ada anaknya nggak? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada anaknya berarti wajib pajaknya sendiri. Janda, tadi ada suami janda. Jadi sendiri ya. Jadi sesuai dengan ditayangkan video tadi kan dia sendiri. Tapi tadi dari kelompok 3 menyampaikan bahwa Bu, nenek Sarimpi kan sudah sepuh, berarti pastinya punya anak. Nah, karena di video tadi tidak ditampilkan anaknya, kita asumsikan bahwa Bu Sarimpi ada 2, 1 anaknya berarti sudah mungkin besar, sudah berkeluarga sehingga pajaknya ditanggung keluarga masing-masing. Tapi kalau seandainya Bu Sarimpi tidak punya anak, jadi memang wajib pajaknya dia sendiri. Jadi PTKP-nya sendiri ya. Oke. Sama-sama. Tarif dan tarif pajak dan PTKP-nya harus berdasarkan undang-undang ya yang berlaku saat ini ya. Jangan yang sebelumnya, kan undang-undang itu kan setiap berapa tahun berubah, tarif juga berubah. Jadi cari undang-undang yang sekarang, jangan yang kemarin. Sekalian ya bikin simulasi ya, simulasi perhitungannya ya di akhir ya. Iya. Masih. Jadi biaya jabatannya tetap 5%, maksimal tetap 500.000. Ada yang pernah disuruh hitung orang tuanya mungkin pajak sama dengan yang kayak gini? Belum pernah lihat. Iya. Nih Anggun udah ketemu nih, punya Anggun undang-undang nomor berapa Anggun? Nomor 7 tahun 2021 untuk undang-undangnya. Sudah di-download aja sama Anggun, ya. Coba cari tuh undang-undang nomor 7. Sudah ketemu belum? Jadi ada tahun 2016, ada tahun 2021. Yang kita pakai tahun 2021. Karena untuk yang terakhir, untuk kita bisa menghitung, itu wajib tahu step by stepnya dari awal, ya kan? Jadi kalau tidak tahu step by step awal, terakhir menghitung pasti akan kewalahan, pastinya salah, ya. Jadi pertama karena tadi Bu Sarimpi pembayarannya atau pajaknya adalah pajak penghasilan, sehingga harus menghitung di akhirnya, harus tahu dari apanya? Dari apa? PT sama tarif dan pengurangnya terakhir di PKP ya. Oke. Tarifnya di mana? Di Undang-Undang Nomor 7. Oke, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Coba dicari, habis itu dibaca dulu. Oh, dikit lagi PPT-nya, keren banget. Cepet banget. Oh boleh. Tentang harmonisasi peraturan. Iya betul.
Iya. Sudah dapat kan? Oh, dibaca lagi ya kan? Karena tarifnya berubah sedikit dari tahun 2016 ke 2021. Jadi kalau pajak pastinya tadi yang Bu Harti sampaikan bahwa harus sesuai dengan undang-undang. Kalau pajak sifatnya apa? Memaksa. Jadi wajib ya, sifatnya wajib. Terus apa lagi, Winfrey? Imbal baliknya tidak langsung. Tadi kan sesuai dengan yang Bu Sarimpi sampaikan bahwa dia apa tadi? Jalannya bagus ya kan? Apalagi infrastrukturnya bagus yang Bu Sarimpi sampaikan atau Nenek Sarimpi. Berarti tandanya apa tadi? Bahwa apa yang kita bayarkan itu tidak langsung, tapi betul. Oke. Ada yang bisa bantu Winfrey? Kata Winfrey, Bu, kalau 500 sampai 5 miliar tarif pajaknya berapa? Ayo. 500 juta sampai 5M. Ya, boleh Caca? 35%. Caca kalau bisa jawab tuh kelihatan manis ya. Tapi mau manis kok ya gitu, dari sananya Bu manis gitu. Oke. Oke ya, sesuai kan? Oke, 35%. Ada di sini yang pengen punya penghasilan 5M sebulan? Pengen. Jadi pajaknya juga berapa? Jadi 35? Coba kalau 35% dari 5M berapa pajaknya? 1.700.000.000 pajak sebulan ya itu. Wes. Semoga kalian semua Bu Harti doain semoga besok gajinya gede-gede ya. Tapi jangan lupa bayar pajaknya. Oke, sudah sampai mana? Dikit lagi. Oke, dikit lagi. Dikit lagi. Siapa yang sudah tadi? Yang sudah kirim? Yang sudah selesai? Kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah? Sudah siap? Sudah. Siapa yang mau maju? Per kelompok, boleh. Kelompok 2 siap. Baik. Kalau sudah semuanya, sudah belum? Kalau belum, kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah, boleh presentasi ke depan. Sudah? Sudah, kelompok 2 sudah? Baik, sudah dikirim ya? Oke, coba Bu Harti buka ya. Disiapkan dulu presentasinya dan laporannya. Sebelum presentasi disiapkan dulu ya. Itunya, apa namanya? Bahannya. Oke, kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Maju. Siapa yang menjadi operatornya? Oke, ayo. Coba diperhatikan untuk presentasi kelompok 2. Boleh bertanya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Dani. Nama saya Widya Sinaga. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil analisis kami mengenai video dari Bob Sarimpi. PTKP sesuai undang-undang perpajakan sebagai berikut. PTKP UMP atau wajib pajak 50 PTKP bagi wajib pajak yang menikah sebesar 4.500.000 dan jika ada tanggungan atau anak PTKP 4.500.000. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Yuk. PTKP itu penghasilan rendah. Itu kita nanti kalau misalkan udah menikah PTKP-nya ditambahkan dengan 500.000. Iya.
Kata Ridho, semakin banyak anak, semakin murah. Tapi dibatasi berapa? 3. Anak angkat masuk nggak? Tidak. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada surat yang membuktikan atau surat dari pengadilan. Kalau anak adopsi berarti masuk. Kalau anak adopsi masuk dikarenakan apa? Karena ada surat dari pengadilan bahwa surat-suratnya legal, benar dia adalah anak adopsi. Oke, berarti yang anak angkat tidak ya, berarti karena tidak ada bukti legal atau surat-suratnya. Oke, ada yang bertanya lagi? Caca boleh. Tarif pajaknya 5% ya. Karena itu di bawah 0 sampai 50 juta. Itu meskipun pendapatannya setiap harinya nggak menentu. Sebenarnya dia itu PTKP di bawah, cuman karena dia itu peduli terhadap pajak, makanya dia membayar. Sebenarnya kalau untuk secara bukti itu nggak ada. Bagus. Jadi kesimpulannya bahwa apa? Mbak Sarimpi? Sarimpi itu kesimpulannya sebenarnya dia itu tidak perlu membayar pajak. Ya. Tetapi dikarenakan dia peduli terhadap perpajakan Indonesia, dia ikhlas membayar pajak. Oke. Keren. Wes. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 boleh duduk. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang video dari Mbok Mbak Sarimpi. Hasil pengamatan dan analisa dari tayangan video yang pertama, ya, ada pajak yang dibayarkan nenek Sarimpi adalah pajak penghasilan PPh pasal 21. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang berminat untuk bertanya? Itu kan ada biaya jabatan tuh. Ya, Terus tiap orang yang punya ini apa yang bayar pajak itu selalu ada biaya jabatan atau enggak? ya untuk pengurangan itu selalu apa ya? Selalu pasti bakal ada biaya jabatan gitu. Dan hitungannya itu selalu 5%. Selalu sama selalu. Oke, sudah jelas semua ya? Oke. Kita berikan apresiasi terhadap kelompok 1. Oke. Jika tidak ada lagi yang bertanya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin kita akan menyampaikan atau kesimpulan ya dari presentasi dari teman-temannya. Oke, dari semua yang mungkin tadi dari video yang sudah ditayangkan, permasalahan yang sudah disampaikan sampai dengan presentasi yang sudah kelompok 1 dan kelompok 2 sampaikan, kira-kira kesimpulan apa sih yang kita ambil dari pembelajaran kali ini, atau kesimpulan apa sih yang sudah diambil dari mulai awal video bahasan sampai dengan presentasi? Kira-kira apa kesimpulannya? Bahwa apa kesimpulannya? Bahwa pajak penghasilan atau pajak yang berlakukan untuk nenek Sarimpi, pajak apa? PPh pasal 21 atas penghasilan. Tarif pajak yang berlaku, tarif pajak harus tahu dipisahkan mana PTKP, mana PKP, mana tarif pajak. Sekarang Bu Harti mau tanya, tarif pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku berapa? 5% dari 0 sampai dengan 50 juta. Terus selanjutnya 15% dari 50 juta sampai 250 juta. Selanjutnya 25%
5% dari 250 sampai 500. Yang terakhir yang pengen kita semua berapa? 35% dengan gaji berapa? 500 sampai 5. Jadi itu bukan masalah gaji aja, tapi pendapatan yang kita dapat ya secara pribadi atau orang pribadi. Oke, itu untuk tarif. Sekarang kalau yang PTKP apa aja wajib? Wajib pajak. Berapa wajib pajak PTKP wajib pajak? 54 juta. 54 juta per tahun. Setahun. Kalau per bulannya berapa? 54 juta dibagi 12 berarti berapa? 4 juta 500. Kalau menikah? Oke, jadi 4 juta 500. Berarti kalau dia menikah, contoh ya, contoh. Ridho berarti tadi berapa contoh Ridho? PTKP-nya Ridho menikah dengan anak satu, berarti PTKP-nya 54 juta ditambah 4 juta 500 tambah 4 juta 500 itu setahun. Kalau dibagi jadi 12 per bulannya berapa? 5 juta 250 itu untuk PTKP. Kalau tadi PKP, apa tadi PKP? Penghasilan kena pajak. Gimana cara menghitungnya? Gaji? Oke. Gaji? Bersih. Pertama apa? Pendapatan ditambah tunjangan, ditambah uang lembur. Oke, jadinya itu terus kurang apa aja? Kurangnya? Oke, jadi pengurangannya apa aja tadi? Biaya? Berapa persen biaya jabatan? 5%. Oke, biaya jabatan 5%. Terus maksimal berapa? 500.000. Biaya jabatan 5%, maksimal 500.000. Terus pengurang selanjutnya apa? Tadi pensiun. Setelah itu timbul apa? Gaji atau penghasilan neto dikurangi PTKP. Hasilnya adalah PKP. Paham ya? Berarti dari mulai pendapatan sampai menghasilkan PKP atau pendapatan kena pajak, step by stepnya alurnya sudah paham ya. Oke, baik. Selanjutnya Hati akan tanya nih satu. Kalau tadi kan rame-rame yang jawab, pengen tahu nih Bu Harti kira-kira objek pajak PPh pasal 21 itu siapa objek pajaknya ya? Coba Caca, objek pajak PPh pasal 21 siapa Caca? Pegawai. Oke, semua pegawai yang berpenghasilan, pegawai tetap, kontrak, ataupun lepas dan lain-lain. Oke, bagus Caca, keren banget. Terus tarif PPh pasal 21. Sekarang Bu Harti pengen tanya Vito. Vito, kira-kira tarif PPh pasal 21 berapa Vito? Oke, Itu ada tarif 15%, penghasilan kena pajak 50 juta sampai 250 juta. Oke. Dan juga ada tarif 25% untuk penghasilan kena pajak 250 juta sampai 500 juta per tahun. Oke, keren Vito. Tadi soalnya Bu Harti lihat Vito itu santai tapi nyimak gitu. Ternyata gitu ya. Santai tapi nyimak ya. Jadi diam-diam Vito menghanyutkan gitu. Oke, baik. Selanjutnya kita atau Bu Harti mau tanya PTKP yang diterapkan saat ini. PTKP saat ini Bu Harti pengen coba mungkin Jaki bisa PTKP Jaki. PTKP diterapkan saat ini. Ya, untuk tahun 2023. Wajib pajaknya 54 juta. Oke, 54 juta. Kalau menikah 40
Oke. Menanggung anak, bukan menerima. Oke, keren, Jaki. Terima kasih, Jaki. Bagus. Baik, mungkin untuk ilustrasi perhitungan, semua sudah tahu ya. Tadi sudah sudah disampaikan, sudah jelas dan sudah bisa menghitung semua. Ternyata Bu Harti lihat dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 semua sudah bisa menghitung. Oke, kalau begitu Bu Harti mungkin sangat appreciate kepada kalian semua. Ternyata kalian luar biasa ya dan hari ini ya. Oke, selanjutnya karena sudah ada ini sudah disimpulkan semuanya ternyata sudah bisa semua. Akhirnya mungkin Bu Harti bisa cukupkan. Jangan lupa ya diisi untuk evaluasinya, ntar diisi semuanya. Bu Harti mungkin cukupkan. Terima kasih ya, karena sebenarnya waktunya masih ada, tapi karena Bu Harti sudah infoin di grup bahwa ternyata kalian hari ini ada P5 ya. Hari ini ada P5 sampai jam 4. Hari ini temanya apa P5-nya? Grow mindset. Oh, grow mindset. Di mana namanya? Oh, berbeda-beda sesuai dengan kelompok ya. Jadi mungkin Bu Harti nggak bisa lebih panjang karena sudah di warning, sudah ada informasi bahwa hari ini tidak boleh atau mungkin pembelajaran dikurangin sedikit karena memang ada kegiatan P5 ya. Baik, terima kasih banyak untuk kalian, semangat dan insya Allah kita ketemu di minggu depan ya. Terima kasih. Mungkin pesan Bu Harti, giatlah belajar. Karena tadi yang pengen punya gaji berapa? 5 miliar. Berarti kalau pengen punya gaji 5 miliar, pajaknya berapa? 35%. Untuk menuju itu kan tidak mudah ya. Untuk menuju itu berarti harus giat belajar, harus rajin ya. Harus rajin, harus giat belajar untuk mencapai hal-hal tersebut dan selalu berbuat positif. Mungkin itu aja dari Bu Harti. Bu Harti akhiri ya. Terima kasih banyak buat anak-anakku tercinta, kalian luar biasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.